Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman mahasiswa pada mata kuliah Analisis Farmasi Instrumental. Baik, sebelum kita membahas topik demi topik pada rangkaian mata kuliah Analisis Farmasi Instrumental, terlebih dahulu kita akan memulai dengan pengantar untuk analisis farmasi instrumental. Baik, kita mulai dengan definisi dari analisis farmasi. Jadi analisis farmasi itu sama dengan analisis kimia, hanya saja kalau analisis farmasi itu berfokus pada bahan-bahan farmasi. Ya, bahan-bahan farmasi adalah bahan yang digunakan untuk bidang farmasi. Nah, eh, apa yang dianalisis pada analisis farmasi tentu saja adalah bahan aktif ya dan bahan tambahan. Jadi bahan aktif itu adalah bahan yang mempunyai potensi farmakologis, mempunyai aktivitas biologis atau istilahnya adalah dia memiliki efek atau khasiat. Kemudian bahan tambahan atau istilah lainnya adalah bahan pembantu atau eksipien, itu adalah bahan yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan sediaan farmasi. Jadi, analisis farmasi sendiri nantinya akan melakukan penyelidikan terhadap baik bahan aktif maupun bahan tambahan. Nah, di sini menyangkut kegiatan apa? Kegiatan analisis farmasi yang dilakukan mencakup yang pertama adalah analisis kualitatif. Ya, analisis kualitatif itu adalah melakukan identifikasi atau determinasi kandungan suatu zat, ya, baik bahan aktif maupun bahan tambahan. Yang kedua adalah analisis kuantitatif. Apa itu analisis kuantitatif? Analisis kuantitatif adalah eh, melakukan pengukuran ya, pengukuran kadar atau jumlah ya, kuantitas dari suatu zat baik bahan aktif maupun bahan tambahan. Kegiatan analisis yang dilakukan oleh seorang farmasis diantaranya meliputi yang pertama adalah analisis terhadap obat dan bahan obat. Nah, obat yang dimaksud di sini adalah obat sintetik ya. Kemudian analisis terhadap obat tradisional atau obat herbal atau obat yang berasal dari tanaman eh, dan hewan. Kemudian analisis terhadap produk atau bahan makanan dan minuman. Dan selanjutnya adalah analisis terhadap bahan atau produk kosmetika. Berikutnya tujuan dari kegiatan analisis farmasi yang kita lakukan. Apa sih tujuan kita melakukan analisis farmasi? Yang pertama, kita bisa menentukan kualitas atau mutu dari bahan baku. Nah, bahan baku atau istilah lainnya adalah bahan awal itu seperti yang tadi saya jelaskan terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan. Jadi pada penentuan kualitas atau mutu dari bahan baku, kita bisa menetapkan identitasnya, kemudian penetapan kadarnya, serta kemurnian dari bahan baku atau bahan awal tersebut. Selanjutnya adalah menentukan kualitas atau mutu dari sediaan farmasi atau obat. Jadi berbeda dengan bahan baku, sediaan farmasi atau obat itu adalah gabungan atau kombinasi antara bahan aktif dan bahan tambahan yang sudah dibuat dalam suatu formula tertentu. Jadi dia lebih kompleks sifatnya. Apa yang bisa kita tentukan pada kualitas atau mutu sediaan farmasi atau obat? Kita bisa tentukan identitas bahan aktifnya. Apakah
sediaan tersebut di dalamnya terkandung bahan aktif yang dimaksudkan. Kemudian kita bisa menentukan kadar dari bahan aktif di dalam sediaan farmasi atau obat tersebut. Kita bisa tentukan kemurnian serta karakteristik kerjanya. Mengapa kemurnian sediaan farmasi itu perlu dianalisis? Nah, kemurnian dari sediaan farmasi itu perlu dianalisis karena terkait dengan stabilitasnya, ya. Jadi, sediaan farmasi yang merupakan kombinasi dari bahan aktif dengan bahan tambahan itu juga tidak menutup kemungkinan terjadinya penguraian atau degradasi, ya. Jadi kita mewaspadai supaya tidak terjadi produk urai. Sehingga apabila bahan ini yang dimaksudlah bahan baku atau bahan awal yang meliputi bahan aktif maupun bahan tambahan dan sediaan farmasi tersebut sudah dijamin kualitas atau mutunya, maka otomatis dapat digunakan dengan aman. Jadi sediaan farmasi atau obat tersebut dapat digunakan dengan aman dan akan memberikan efek farmakologis atau terapi yang sesuai dengan yang diharapkan. Bahan dan sediaan farmasi dikatakan bermutu jikalau hasil analisis terhadap bahan tersebut ini menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dan didasarkan pada tujuan penggunaannya. Jadi, bahan yang sama apabila tujuan penggunaannya berbeda itu bisa memiliki spesifikasi yang berbeda. Contohnya adalah air, ya. Air itu jika digunakan untuk keperluan industri, misalnya produksi sediaan obat sirup dengan produksi sediaan steril, tentu saja nanti spesifikasinya akan berbeda. Beberapa standar yang biasa digunakan untuk menetapkan spesifikasi dari suatu bahan atau sediaan farmasi, diantaranya adalah yang pertama, eh, kompendia, ya, karena kita di Indonesia, maka kita gunakan Farmakope Indonesia. Selain itu, kita juga bisa menggunakan farmakope dari negara lain. Nah, farmakope dari negara lain ini diacu oleh negara supplier atau pemasok bahan baku. Kemudian kita bisa menggunakan ISO, kemudian BSN, kemudian SNI. Nah, untuk beberapa spesifikasi tertentu, misalnya, kok tidak terdapat pada standar yang ditentukan, ya kita bisa merujuk pada standar lain yang di dalam standar tersebut memiliki spesifikasi yang diharapkan. Secara umum, spesifikasi bahan dalam obat meliputi yang pertama adalah identifikasi. Kemudian yang kedua adalah kemurnian. Di dalam kemurnian ini kita bisa melakukan pengujian terhadap sifat keasaman atau kebasaan atau pH, kemudian jarak leburnya, cemaran spesifik maupun cemaran umum. Yang ketiga adalah penetapan kadar atau potensinya. Nah, di sini digarisbawahi, ya, diperbolehkan adanya cemaran dengan batas jumlah tertentu jika tidak memiliki efek karsinogen.
Untuk penetapan kadar itu dikatakan hanya bermakna apabila hasil identifikasi dan kemurnian telah memenuhi syarat. Nah, pada penetapan kadar yang dilakukan itu dapat menggunakan dua metode, yaitu metode absolut maupun metode relatif. Apa itu metode absolut? Jadi, kalau metode absolut itu dia menggunakan baku pembanding yang tidak sama dengan senyawa yang diuji. Jadi, baku pembandingnya berbeda dengan senyawa yang akan diuji. Contohnya adalah pada metode titrimetri, kemudian pada metode gravimetri maupun kulometri. Sedangkan pada metode relatif itu baku pembanding yang digunakan itu sama ya dengan senyawa yang diuji. Contoh metode yang menggunakan metode relatif ini adalah pada metode kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, spektrofotometri ultraviolet maupun inframerah, kemudian spektrofluorometri, kemudian polarografi maupun metode mikrobiologi. Pada kegiatan analisis farmasi, baik meliputi analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif, biasanya kita menggunakan dua metode ya. Metode tersebut adalah yang pertama analisis dengan metode klasik atau digunakan analisis klasik. Kemudian yang kedua adalah analisis dengan metode instrumen atau menggunakan instrumen. Ini dikatakan sebagai analisis instrumental. Nah, menyambung dengan tadi ya, mata kuliah kita adalah analisis farmasi instrumental. Ini adalah metode analisis farmasi yang menggunakan instrumen pada penetapannya. Kita bahas dulu metode klasik ya, metode klasik atau analisis klasik ya. Ini disebut, ada juga yang menyebutnya metode kimia basah. Jadi metode konvensional itu juga ada yang menyebutnya demikian ya, metode klasik atau metode kimia basah atau metode konvensional. Apa itu? Ya, kalau didefinisikan atau dideskripsikan pada prinsipnya adalah metode klasik itu umumnya menggunakan pemisahan seperti pengendapan, ekstraksi, distilasi, serta kalau dia berupa analisis kualitatif, biasanya berdasarkan pada organoleptis teman-teman ya, seperti warna, bau, begitu rasa, atau titik lelehnya, seperti itu. Nah, pada pada saat dia dilakukan analisis kuantitatif atau penetapan kadar, biasanya metode klasik ini dilakukan dengan menentukan apa namanya parameter berat. Nah, ini kita metodenya menggunakan metode gravimetri maupun parameter volume. Ini kita menggunakan metode namanya metode volumetri atau titrimetri. Sedangkan metode instrumental itu menggunakan suatu peralatan ya untuk menentukan kuantitas fisik dari suatu analit yang dianalisis. Seperti apa? Seperti serapan cahaya, fluoresensi, atau konduktivitas. Jika dia suatu kegiatan pemisahan, maka pemisahan itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi, elektroforesis, atau fraksinasi aliran medan. Beberapa metode instrumental yang kita nantinya sebagian besar akan dibahas pada mata kuliah analisis farmasi instrumental, diantaranya adalah ada spektroskopi ultraviolet dan cahaya tampak
ya, atau istilahnya adalah visible ya, spektroskopi UV visible seperti itu. Kemudian ada spektrofotometri inframerah, ada spektrofotometri atom. Jadi spektrofotometri atom ini ada dua jenis ya. Ada spektrofotometri emisi atom dan ada spektrofotometri serapan atom. Kemudian ada spektroskopi emisi molekul. Nah, ini juga ada dua jenis ya. Ada tipe spektrofotometri fluoresensi dan spektroskopi Raman. Kemudian selanjutnya ada spektroskopi resonansi magnetik inti dan yang terakhir adalah spektrometri massa. Selanjutnya, metode instrumental pada teknik pemisahan ada dua yang dibahas, yaitu eh, kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, sebagai pengantar pada analisis farmasi instrumental di sini, akan kita bahas sedikit saja tentang masing-masing prinsip dan aplikasinya dalam analisis farmasi. Jadi kita hanya membahas sedikit terkait prinsip dan masing-masing penggunaannya pada kegiatan analisis farmasi. Yang pertama adalah spektroskopi UV dan cahaya tampak. Bagaimana prinsip dari eh, metode tersebut? Jadi ada spektroskopi UV dan cahaya tampak ini senyawa yang mau ditetapkan itu berupa larutan. Nah, larutan tersebut dikenakan radiasi pada panjang gelombang 200 sampai 700 atau 800 nanometer. Jadi larutan tadi dikenai dengan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tersebut, kemudian akan terjadi eksitasi pada elektron dalam ikatan pada tiap molekul yang dikenai radiasi tersebut. Sehingga dia menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi ya dan menyerap sebagian energi yang melewati larutan tersebut. Nah, di sini prinsipnya adalah semakin longgar elektron dalam ikatan molekul, maka lambda atau panjang gelombangnya semakin besar dan energinya akan semakin kecil atau rendah. Nah, aplikasinya apa sih dalam analisis farmasi? Dari prinsipnya spektro UV vis tersebut, bisa digunakan untuk apa? Nah, biasanya untuk analisis farmasi ini, spektro UV vis itu digunakan untuk penetapan kadar obat atau kuantifikasi obat. Nah, di sini eh, penetapan kadar obat itu biasanya obat itu kan dalam bentuk sediaan ya, dalam formula yang merupakan campuran antara bahan aktif maupun bahan tambahan. Nah, keuntungannya adalah metode UV dan visible itu dia metode yang kuat dan handal ya, tidak terganggu oleh eksipien. Jadi kalau mau penetapan bahan aktif, dia tidak akan diganggu oleh pengotor dari eksipien. Kemudian spektro UV-vis juga bisa digunakan untuk penentuan nilai pKa dari beberapa obat. Bisa juga untuk penentuan koefisien partisi dan kelarutan obat. Selain itu, kita bisa menentukan pelepasan obat dari formulasi seiring waktu. Misalnya pada saat kita melakukan pengujian proses pelarutan suatu obat. Selain itu, penggunaan spektro UV-vis juga bisa untuk memantau, memonitoring kinetika reaksi pada terjadinya degradasi obat. Nah, perlu kita ketahui bahwa metode spektro
UV phase itu adalah salah satu dari sejumlah metode yang dia ada direkomendasikan dalam Farmakope Indonesia untuk pemeriksaan identitas. Nah, kita nanti akan mempelajari lebih lanjut tentang spektroskopi UV visible, tentang bagaimana dia bisa digunakan untuk analisis baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Berikutnya adalah metode spektrofotometri inframerah. Jadi prinsipnya adalah pada saat sampel dilewati radiasi elektromagnetik dengan bilangan gelombang antara 400 cm pangkat minus 1 atau panjang gelombang 2500 dan 20.000 nanometer, maka sampel tersebut melalui ikatan molekulnya, jadi ikatan molekul dalam sampel itu akan menyerap radiasi elektromagnetik tersebut dan menyebabkan ikatan tersebut meregang atau menekuk. Kemudian panjang gelombang radiasi yang diserap itu merupakan karakteristik ikatan yang menyerapnya. Kemudian aplikasi untuk analisis farmasi diantaranya spektroinframerah itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif melalui pemeriksaan sidik jari. Jadi tujuannya adalah untuk identifikasi dari bahan baku obat-obatan. Yang kedua, pemeriksaan awal untuk identitas senyawa pada saat dilakukannya suatu sintesis senyawa. Terutama ini untuk ada atau tidaknya gugus fungsional tertentu seperti gugus CO karbonil yang gugus tersebut sulit diperiksa dengan metode yang lain. Yang selanjutnya adalah dengan spektrofotometri inframerah itu kita bisa melakukan karakterisasi sampel ya, baik dalam keadaan padat maupun semi padat. Nah, contohnya semi padat di sini adalah pada sediaan krim. Kemudian spektrofotometri inframerah juga bisa digunakan untuk uji sidik jari untuk film, pelapis, dan plastik kemasan. Selain itu, metode spektroinframerah juga bisa untuk mendeteksi polimorf obat. Jadi, apa itu polimorf? Polimorf itu adalah bentuk kristal yang berbeda pada suatu molekul yang memiliki sifat fisik yang berbeda. Seperti contohnya adalah kelarutan dan titik leleh. Nah, sifat tersebut ini penting ya pada suatu proses formulasi atau pembuatan obat maupun ketersediaan hayati dari suatu obat di dalam tubuh kita atau bioavailabilitas dari suatu obat. Berikutnya adalah spektrofotometri atom. Jadi prinsip untuk spektrofotometri atom ini adalah atom-atom sebagai analit begitu atau sebagai zat yang akan dianalisis itu akan tereksitasi secara termal ya, sehingga memancarkan cahaya. Nah, dari radiasi yang dipancarkan tersebut yang bisa kita ukur pada metode spektrofotometri atom. Fungsinya apa sih untuk analisis farmasi? Jadi spektrofotometri atom pada analisis farmasi, contoh fungsinya adalah yang pertama penetapan kadar logam alkali. Ya, jadi bisa berupa garam logam alkali, misalnya larutan infus atau dialisis. Yang selanjutnya adalah penentuan pengotor logam ya dalam beberapa garam anorganik lain yang digunakan untuk mempersiapkan larutan. Berikutnya adalah spektroskopi emisi molekul. Ini berlaku untuk
spektrofluoresensi dan spektroskopi Raman. Jadi prinsipnya adalah sampel yang merupakan suatu molekul, khususnya di sini adalah yang mempunyai kromofor, ya. Di sini dia dapat tereksitasi oleh adanya radiasi UV atau visible atau cahaya tampak. Nah, kemudian eh, molekul tersebut akan memancarkan radiasi yang sudah diserapnya pada panjang gelombang yang lebih besar. Nah, radiasi tersebut bisa diukur yang menjadi prinsip dari spektroskopi emisi molekul. Nah, contoh aplikasi dalam analisis farmasi adalah yang pertama bisa digunakan untuk penentuan obat berfluoresensi dalam formulasi dosis rendah, sehingga dengan adanya eksipien non-fluoresensi. Yang kedua, bisa digunakan untuk uji batas, di mana pengotor berfluoresensi atau pengotor tersebut belum berfluoresensi dan dibuat menjadi berfluoresensi. Yang ketiga adalah berguna untuk mempelajari pengikatan obat ke komponen dalam bentuk formulasi kompleks. Selain itu, spektroskopi emisi molekul juga bisa digunakan untuk bioanalisis ya, untuk mengukur sejumlah kecil obat. Bisa juga untuk mempelajari terjadinya pengikatan obat dengan protein. Metode berikutnya, ini adalah metode spektroskopi resonansi magnetik inti. Jadi, pada metode spektroskopi resonansi magnetik inti, dia menggunakan radiasi pada frekuensi gelombang radio, di mana radiasi tersebut digunakan untuk menginduksi terjadinya transisi antara dua tingkat energi spin suatu inti atom yang mempunyai momen magnetik bukan nol, di mana rentang frekuensi yang diperlukan untuk eksitasi dan pola pemisahan kompleks yang dihasilkan itu sangat khas dari suatu struktur kimia molekul. Apa fungsi spektroskopi resonansi magnetik inti pada analisis farmasi? Uh, Fungsinya antara lain adalah untuk karakterisasi dari struktur bahan baku, produk antara maupun produk akhir yang tepat. Kemudian dapat menentukan pengotor ya, termasuk pengotor enantiomer tanpa pemisahan, sehingga sekitar level 10% dan level 1% dengan spektroskopi 2 dimensi. Kemudian spektroskopi resonansi magnetik inti ini juga memiliki potensi yang baik untuk penetapan kadar suatu obat yang dia tidak merusak formulasi dan tanpa pemisahan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian teknik instrumental selanjutnya adalah spektrometri massa ya, di mana prinsipnya adalah molekul bermuatan atau fragmen molekul sebagai targetnya itu dihasilkan di dalam suatu keadaan vakum yang tinggi atau segera sebelum sampel memasuki wilayah vakum tinggi. Biasanya ion itu diproduksi dengan berbagai metode. Nah, ion yang diproduksi itu dihasilkan dalam fase gas sehingga dapat dimanipulasi dengan penerapan medan listrik atau medan magnet untuk memungkinkan penentuan berat molekulnya. Aplikasi spektrometri massa untuk analisis farmasi diantaranya adalah untuk menentukan atau mengkonfirmasi identitas atau struktur obat dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya.
Jika spektrometri massa itu digabung bersama kromatografi gas, atau istilahnya adalah gas kromatografi mass spektroskopi (GCMS), atau spektrometri massa digabung dengan kromatografi cair, atau disebutnya adalah LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectroscopy), dia bisa digunakan untuk mengkarakterisasi pengotor dalam obat dan eksipien. Selanjutnya, metode GCMS maupun LCMS ini adalah merupakan suatu metode yang sangat sensitif ya. Dia digunakan untuk menentukan obat dan metabolitnya dalam cairan dan jaringan biologis. Jadi kalau sampelnya berupa cairan atau jaringan biologis, ini bisa menggunakan metode GCMS atau LCMS untuk penentuan obatnya. Kemudian pada perkembangannya bahwa spektrometri massa itu juga sudah menjadi instrumen penting dalam suatu proteomik. Yang ini sekarang ini sangat berkembang ya dalam penemuan obat baru. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang teknik metode instrumental dengan prinsip interaksi antara senyawa dengan radiasi elektromagnetik, maka kita lanjutkan untuk metode instrumental dengan prinsip pemisahan. Yang pertama adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi pada prinsipnya kromatografi cair kinerja tinggi ini punya dua fase, fase gerak maupun fase diam. Untuk fase gerak, dia berupa cairan yang akan dipompa di bawah tekanan melalui kolom baja tahan karat, di mana kolom baja tersebut berisi fase diam, ya, di mana diameternya kisaran 3 sampai 10 mm. Atau kalau pakai yang UPLC dia bisa 1,7 mm. Selanjutnya, analit yang akan dianalisis, dipisahkan dengan kromatografi cair kinerja tinggi tersebut akan menuju ke kolom melalui katup loop dan pemisahan campuran akan terjadi di dalam kolom tersebut. Nah, pemisahan campuran yang terjadi itu lamanya adalah relatif ya apa namanya? Sesuai dengan interaksi antara analit tersebut dengan fase diam maupun fase gerak. Kemudian semua komponen dalam campuran itu menghabiskan waktu yang kurang lebih sama ya dalam fase gerak yang keluar dari kolom. Untuk analisis farmasi biasanya kromatografi cair kinerja tinggi ini digunakan untuk nih ya, yang pertama pada saat dia menggunakan detektor UV visible, dia akan dia bisa digunakan untuk analisis kuantitatif yang sangat akurat, tepat, dan kuat. Analisis kuantitatif dari produk-produk farmasi. Dan biasanya metode kromatografi cair kinerja tinggi ini adalah metode standar yang digunakan pada industri farmasi. Kemudian kromatografi cair kinerja tinggi ini bisa digunakan untuk memantau stabilitas dari obat murni maupun sediaan farmasi dengan penetapan kadar produk degradasi apapun. Jadi pada saat terjadinya proses degradasi, dia KCKT bisa digunakan untuk memantau apakah obat murni atau obat dalam suatu formula itu mengalami perubahan, mengalami pembentukan produk urea tidak. Itu bisa dilakukan pemantauan. Kemudian bisa untuk mengukur obat atau metabolitnya dalam cairan biologis. Selain itu juga bisa untuk menentukan koefisien partisi dan nilai pKa obat serta
ikatan protein dengan obat. Baik, berikutnya adalah kromatografi gas. Jadi, eh, metode instrumental yang prinsipnya pemisahan ya, secara prinsip hampir sama dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Cuman di sini kalau kromatografi gas, fase geraknya itu adalah berupa gas pembawa, di mana gas pembawa tersebut mengalir di bawah tekanan melalui tabung panas yang dilapisi dengan fase diam cair atau dikemas dengan fase diam cair yang disalut dengan penyangga padat. Analit yang disuntikkan itu akan menuju ke kolom melalui pot injeksi yang dimana pot injeksinya itu dipanaskan dan analit akan menguap di sana. Kemudian dia akan mengembut di kepala kolom yang dimana di situ suhunya lebih rendah. Kemudian suhu open dipertahankan konstan atau diprogram untuk naik secara bertahap. Nah, setelah berada di kolom, pemisahan campuran akan terjadi. Jadi pada prinsipnya pada kromatografi bentuk kolom itu adalah pemisahan terjadi di dalam kolom. Nah, begitu. Untuk aplikasi dalam analisis farmasi yang pertama, kromatografi gas itu digunakan untuk karakterisasi beberapa bahan baku yang digunakan dalam sintesis molekul obat dan beberapa obat yang belum diformulasikan. Bisa untuk uji batas ya, untuk residu pelarut dan pengotor volatil lainnya dalam zat obat. Bisa untuk kuantitasi atau penetapan kadar obat dalam formulasi. Khususnya jika obat tersebut tidak memiliki kromofor. Kemudian untuk karakterisasi minyak atsiri ya. Minyak atsiri di sini difungsikan sebagai eksipien dalam proses formulasi. Misalnya pada campuran obat batuk maupun sediaan kosmetika, misalnya tonik ya, tonik. Kemudian asam lemak dan dalam minyak asam lemak dalam minyak tetap. Kemudian kromatografi gas juga bisa digunakan untuk pengukuran obat atau metabolitnya dalam cairan biologis. Berikutnya teman-teman, ini adalah skema pengujian pada pembuatan sediaan farmasi. Ya, jadi pada pembuatan sediaan farmasi untuk menjamin kualitas atau mutu sediaan farmasi sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, maka dilakukanlah pengujian pada masing-masing tahap. Yang pertama adalah pada bahan baku. Pada bahan baku yang meliputi bahan aktif maupun bahan tambahan, ini wajib hukumnya dilakukan pengujian ya. Dipastikan bahwa mutu atau kualitas bahan baku atau bahan awal tersebut sesuai sehingga harapannya akan menghasilkan sediaan farmasi yang sesuai memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Kemudian pada produk antara dan produk ruahan. Jadi produk antara itu adalah produk yang dia masih membutuhkan lebih dari satu step atau lebih dari satu tahap untuk menjadi produk jadi. Jadi produk antara itu misalnya adalah kalau di tablet ya granul gitu ya. Granul itu juga perlu ditetapkan dilakukan pengujian kepadanya ya. Kemudian produk ruahan, produk yang hanya membutuhkan satu tahap lagi untuk jadi produk jadi yaitu pengemasan ya. Jadi baik produk antara maupun produk ruahan itu wajib dilakukan pengujian untuk menjamin sediaan farmasi yang dihasilkan nanti akan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Nah, produk jadi juga wajib untuk dilakukan pengujian jaminan supaya pada saat konsumen itu nanti mengkonsumsi atau menggunakan produk jadi tersebut benar-benar sesuai dengan memenuhi efek khasiat atau efikasi, kemudian
aman ya, jadi aman untuk digunakan dan bermutu ya. Bermutu artinya kualitasnya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Nah, teman-teman, ada beberapa permasalahan pada saat kita melakukan analisis farmasi, di mana permasalahan tersebut bukan bukan permasalahan yang bagaimana itu tidak, tetapi permasalahan yang kita harus menjawab atau kita harus eee, melakukan pengujian pada saat kita melakukan analisis farmasi. Contohnya adalah eee, permasalahan identitas obat. Obat itu tadi bisa bahan baku atau bahan awal atau bisa produk farmasi. Jadi kalau kita menentukan apakah identitas obat sudah benar ya, apakah eh, eh, kita itu dihadapkan pada permasalahan pembuktian dari identitas obat yang digunakan untuk produksi atau identitas dari produk atau sediaan yang akan kita eh, gunakan atau kita konsumsi. Kemudian berapakah kadar obat penting? Kenapa? Karena kadar obat yang tidak sesuai tidak akan memberikan khasiat, tidak akan memberikan efek seperti yang kita harapkan. Apakah ada pengotor atau cemaran? Pengotor atau cemaran ini banyak sekali apa namanya, kaitannya ya teman-teman. Jadi pengotor itu bisa, misalnya kalau pada proses analisis farmasinya, adanya pengotor atau cemaran, atau pengotor lebih tepatnya, istilah pengotor ini bisa mengganggu proses analisis bahan aktif, atau senyawa obat. Kalau cemaran, cemaran ini nanti kaitannya dengan pemenuhan spesifikasi yang dipersyaratkan. Kemudian bagaimana stabilitas obat tersebut? Ya, stabilitas obat tersebut juga terkait dengan mutu. Jadi bagaimana suatu analis atau suatu farmasis dia bisa menjamin bahwa obatnya itu stabil. Bagaimana cara menjaminnya? Dilakukan pengujian analisis farmasi. Apakah identitas dan kemunian zat aktif dan eksipien yang digunakan dalam formulasi sudah memenuhi spesifikasi? Ini ya, ini adalah eh, salah satu apa namanya, jaminan mutu ya, jaminan mutu dari zat aktif atau eksipien ya, di mana bahan bahan baku baik berupa zat aktif atau eksipien harus memenuhi mutu sebelum digunakan untuk formulasi jadi suatu sediaan farmasi. Pada jaminan atau pemastian mutu dan atau kualitas dari bahan obat, baik berupa bahan baku ataupun sediaan farmasi, itu sebenarnya sudah ditetapkan pada kompendia atau eh, kalau di Indonesia Farmakope Indonesia, ya, yang saat ini kita gunakan adalah Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020. Di sana ditetapkan beberapa metode yang spesifik untuk masing-masing bahan ya pada tiap-tiap monografinya. Di sini saya contohkan misalnya pada bahan baku asam mefenamat ya. Ini diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 186. Dengan struktur yang demikian, maka metode farmakope, jadi metode farmakope kita katakan sebagai metode standar atau metode baku, merekomendasikan bahwa identifikasi yang digunakan pada bahan baku asam mefenamat itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode spektroskopi serapan spektroskopi inframerah atau eh, kita menggunakan metode instrumental seperti yang kita bahas pada mata kuliah analisis farmasi instrumental ini. Jadi
Kata kuncinya adalah ini ya, spektrum serapan inframerah. Jadi zatnya didispersikan pada kalium bromida bereaksi menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti asam mefenamat baku pembanding Farmakope Indonesia. Ini metode yang pertama, pakai metode instrumental yaitu spektroskopi atau spektrofotometri inframerah. Yang kedua juga menggunakan metode instrumental yaitu dengan menggunakan metode kromatografi. Ini ya, kata kuncinya adalah kromatogram. Dengan parameter yang digunakan adalah waktu retensi puncak utama. Kemudian selain kegiatan identifikasi atau analisis kualitatif di Farmakope Indonesia ini juga ditentukan metode penetapan kadar. Nah, untuk bahan baku asam mefenamat, penetapan kadarnya itu direkomendasikan dengan metode instrumental yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya ke produk jadi ya, yaitu kapsul asam mefenamat. Berbeda dengan bahan baku, maka identifikasi pada produk jadi kapsul asam mefenamat kalau di FI 6 halaman 187, identifikasinya digunakan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah metode kromatografi, ya, lapis tipis, dan metode eh, kromatografi ya. Ini sama ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Bedanya kalau di sini ada preparasi sampel yang sangat eh, eh, lumayan sangat panjang langkahnya ya yang dilakukan. Jadi dilakukan preparasi dulu. Kemudian untuk penetapan kadarnya juga masih sama dengan metode instrumental kromatografi cair kinerja tinggi. Ini adalah untuk produk kapsul asam mefenamat atau sediaan farmasi berupa kapsul. Berikutnya untuk sediaan farmasi ya, atau obat berupa tablet ya, sediaan padat tablet asam mefenamat. Di Farmakope Indonesia direkomendasikan untuk metode identifikasi menggunakan 3 metode. Yang pertama metode klasik ya atau analisis klasik, di mana dipreparasi sampel kemudian diamati di bawah lampu ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode instrumental, yaitu metode kromatografi cair kinerja tinggi, dan metode yang ketiga itu dengan menggunakan metode instrumental juga, yaitu dengan menggunakan metode spektroskopi ultraviolet. Nah, ini juga tadi sempat kita bahas bahwasanya spektro UV juga digunakan untuk tujuan identifikasi dari suatu eh, senyawa atau bahan aktif obat. Kemudian untuk penetapan kadar, kita lihat di Farmakope Indonesia halaman 188. Di sana penetapan kadar untuk tablet asam mefenamat atau asam mefenamat yang berada pada sediaan tablet itu dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi ini juga metode instrumental yang sudah kita bahas prinsip singkatnya seperti sebelumnya. Oke, baik teman-teman, itu adalah sedikit pengantar analisis farmasi instrumental yang bisa teman-teman gunakan untuk memulai materi demi materi pada rangkaian materi dari analisis farmasi instrumental. Jika ada pertanyaan, silahkan kita kembali ke kelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.